Melas lele. Apike ngono gak ngangkat-ngangkat lho. Jadi quote ini amat sangat penting dan semua pidatonya sahabat Idam tadi layak menjadi quote penting PKB. Dari semua rangkuman quote sahabat Idam tadi, saya ingin menyatakan PKB harus mohon maaf kepada seluruh petani Indonesia. Saya dan PKB di Hari Tani Nasional ini menyatakan permohonan maaf di usia PKB yang sudah ke 27. Omong kosong menghasilkan kesejahteraan buat petani. Karena itu terimalah permohonan maaf PKB di Hari Tani ini. Moga-moga permohonan maaf ini sekaligus mengingatkan seluruh pengurus, seluruh legislator, seluruh menteri, seluruh bupati, seluruh gubernur dari PKB setelah minta maaf, tobat akan memperjuangkan seluruh nasib petani dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ya sahabat saya Farida Farika itu contoh saja. Pada dasarnya semua orang PKB yang berhasil adalah anak-anak petani semuanya. Hampir semuanya. Kecuali Pak Alwi Shihab aja ini. Anaknya kiai dari dulu. Kalau saya anaknya buruh tani karena orang tua saya yang mengerjakan taninya kakek saya. Jadi buruh tani juga gitu. Nggak punya tanah ya tanahnya kakek saya yang dimainkan gitu. Nah, semua adalah anak-anak petani tapi semua kadang tidak sadar dan lupa bahwa kita semua ini adalah anak-anak petani yang belum menghasilkan secercah harapan yang nyata. Saya paham bahwa kita posisinya belum terlalu menentukan dalam seluruh irama perjuangan PKB. Di parlemen, di eksekutif, di konstelasi politik nasional kita. Tapi bahwa kehadiran kita selama 27 tahun ini patut menjadi refleksi di Hari Tani hari ini. Bahwa kita yang lahir, tumbuh dan besar atas keringat, air mata, penderitaan, perjuangan petani itu belum menghasilkan karya-karya nyata, baik undang-undang, policy, kebijakan, penganggaran saya yakin Pak Cucun, Pak Jazil, siapa lagi wakil-wakil Pak Banggar, kita masih hanya menjadi penonton, belum menentukan anggaran yang terbaik. Kita ingin minimal pertobatannya adalah APBN 5% harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur apapun menyangkut pertanian. Itulah permohonan maaf yang pertama diwujudkan melalui implementasi APBN untuk petani. Terus terang belum, bahkan ketua fraksi mungkin tidak terlalu apa istilahnya ngeh itu apa? Tidak sadar sepenuhnya bahwa the real policy itu infrastruktur pertanian. Bahkan alhamdulillah saya nggak jadi menteri 10 tahun ini. Bahkan pupuk ini sudah 10 tahun itu di depan mata dan kita tidak melakukan apa-apa. Sejak Pak Prabowo, alhamdulillah, sekarang Pak Prabowo selalu menyatakan tidak boleh ada lagi petani mengeluh karena tidak ada pupuk di depan matanya. Itu presiden yang paling menangani problem. Jadi dosanya Ida Fauzia, ketua fraksi pernah. Dosanya Jazilul Fawaid. Dosa saya juga. Saya pernah jadi ketua fraksi juga dulu. Makanya saya mewakili Ida memohon maaf kepada para petani-petani di seluruh tanah air kita. Bener ini serius. Serius, kita nggak pernah serius. Saya teriak-teriak saja, namanya juga DPR kan tugasnya teriak-teriak. Kalau nggak teriak-teriak, diteriakin gitu.
Nah, karena saya dibayar untuk teriak-teriak, 7 tahun saya teriak-teriak soal pupuk. 7 tahun, nggak ada hasilnya ketika saya DPR. Saya kumpulkan BUMN, saya kumpulkan BUMN menterinya sampai produsen-produsen pupuk dari BUMN. Menteri Pertanian kita undang juga, nggak ada hasilnya. Petani tetap sulit mendapatkan pupuk. Alhamdulillah ini Pak Prabowo menangani langsung. Kita doakan Pak Prabowo sehat terus. Menangani langsung dan pernyataan beliau clear. Tinggal anak buahnya bisa atau enggak. Harus banyak sholawat jadi anak buah Pak Prabowo. Karena kalau enggak dipecat setiap saat bisa gitu. Banyak sholawat. Karena ya kita juga deg-degan juga Farihah ini. Gitu. Baru dilantik udah deg-degan itu. Tapi ini serius. Serius. Keseriusannya itu terbukti. Yang enggak serius fantasi sah. Nah, karena itu harapan baru di Hari Tani Nasional ini. Harapan baru yang harus dibangun melalui pertobatan nasional. Yang pertama policy, kebijakan-kebijakan. Yang kedua regulasi. Tuntutan yang paling pokok dari sahabat Idam yang terus dibunyikan. Tiap tahun, setiap hari tani. Tak saya catat di mana tadi. Setiap hari tani selalu dibunyikan soal regulasi yang tidak pernah kunjung berhasil.